Yang saya hormati, menjaga titipan. Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ayo, saya ngobrol kita. Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini ini, kita ini semua hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Apa diakui? Kita belum tahu. Ya, kan baru kata kita itu. Dan tidak otomatis kalau kita bilang saya ini hambamu ya Allah, lalu Allah jawab iya ya. Tidak, wong itu kan kata kita. Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang perbuatannya, ucapannya berkata saya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba setan, hamba nafsu, hamba dunia, budak jabatan. Tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Jadi hamba Allah itu nggak mudah, digojlok, diuji. Coba lihat, yang jelas diakui sebagai hamba itu baru satu yang kita peringati ini, baginda Nabi. Allah mengakui kapan? Waktu menceritakan Isra dan Mi'raj. Apa yang dipakai kalimat? Subhanallazi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hambanya Muhammad itu hambaku, aku jalankan dia. Allah mengakui. Kapan kalimat ini turun? Setelah Nabi digojlok, ditempa, digembleng, diuji, difitnah, dicaci maki, dilontari kotoran unta, sahabat-sahabatnya dibantai. Lolos, Muhammad betul-betul hambaku. Ayo Isra Muhammad. Subhanallazi asra bi'abdi, hambaku. Jadi kalau mau jadi hamba Allah ya diuji, digojlok, digembleng. Nah, mari kita lihat kehambaan baginda Nabi. Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Hati bersih, akhlak terbaik, dosa sudah diampuni. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Cuma urusannya apa? Itu urusan masing-masing. Pada tingkat seperti itu Rasulullah, saya perlu Allah. Saya perlu Allah, saya perlu Allah. Yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Ya. Yang 100 tahun kita bangun ternyata selesai oleh gempa 3 menit. Kita perlu Allah. Kita perlu Allah. Makanya musibah itu kan kalau menimpa orang baik-baik namanya ujian. Kalau menimpa orang setengah baik itu paruh-paruh yang bikin malaikat bingung. Sholat rajin, maksiat tekun, baca Quran mau, fitnah orang hobi, ngaji nyolong jalan terus. Untung di sini nggak ada yang begitu. Di Jakarta banyak.
Di sini insya Allah sama. Jakarta. Orang separuh-separuh seperti itu kalau dapat musibah itu namanya teguran, bukan ujian. Kenapa ditegur? Lalai. Nah, kalau orang jahat dapat musibah itu namanya persekot. Uang muka tanda jadi. Kontannya nanti di akhirat. Kalau diuji bukan saja harus sabar tapi harus lulus. Kalau ditegur introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Bertali-tali, bersambung-sambung musibah ini, dan musibah kalau datang tidak pernah memilih, tidak pernah memilih. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, jadi mari yang pertama jaga akhlak kita kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Sekarang kan musim entertain, orang pandai membangun pencitraan, orang pinter bikin bungkusan. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Bener Pak, pemburu hantu pakai